Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Zukurbi Haideal, di sini sebagai front-end developer intern Automate All. Baik, langsung untuk pertanyaan pertama. Bagaimana mengelompokkan task dalam front-end development dan pembagian tugas jika terdapat lebih dari satu front-end developer? Mungkin kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih itu front-end development. Front-end development adalah sebuah kegiatan di mana seorang front-end developer, yaitu aktor dari kegiatan ini, mengimplementasikan UI design yang telah ada ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Pada bidang website, biasanya role ini akan bermain-main dengan 3 bahasa, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Dalam pembuatan tampilan website ke dalam bentuk codingan, beberapa orang sudah pernah melakukannya secara sendirian ataupun secara berkelompok. Jika dilakukan secara sendirian, mungkin permasalahan codingan tidak akan menjadi masalah. Mungkin yang jadi permasalahannya adalah waktu dan task yang banyak yang harus dikerjakan oleh satu orang saja. Namun bagaimana jika dilakukan secara berbarengan? Tentu hal ini akan butuh pembagian tugas ke tiap-tiap orang. Akan sulit melakukan satu task yang sama yang harus dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Secara jelasnya, bagi front-end developer junior, style cara orang ngoding pasti berbeda-beda. Karena perbedaan ini, orang lain akan susah untuk menerjemahkan apa yang kita tulis di dalam codingan kita sendiri. Hal ini adalah salah satu contoh kenapa sulit untuk melakukan satu task secara berbarengan. Lantas, bagaimana baiknya? Bagaimana solusinya? Nah, salah satu solusi untuk masalah ini adalah membagi project front-end ke dalam berbagai macam task yang kemudian tiap task tersebut akan dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda-beda. Hal ini tentu tidak akan menimbulkan konflik codingan karena tidak akan ada hubungan langsung antara task yang satu dengan task yang lainnya. Namun, apakah pembagian task ini akan dilakukan secara random atau bebas? Nah, tentu tidak. Pembagian task pun harus dibagi sesuai dengan kelompok task yang sejenis. Hal ini agar orang yang mengerjakan task tersebut tahu dengan pasti apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, tentang unit testing dan integration testing pada aplikasi front-end atau client. Nah, sebagai front-end developer, kita tidak hanya fokus dalam pembuatan UI saja, melainkan terdapat testing juga di dalamnya. Secara sederhana, testing adalah sebuah kegiatan untuk melakukan pengecekan apakah aplikasi yang sudah dibuat tersebut sudah sesuai ataukah belum. Testing yang harus dilakukan oleh front-end developer ini ada unit testing, integration testing, dan end-to-end testing. Namun di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai unit testing dan integration testing. Oke, unit testing adalah sebuah proses pengujian pada bagian terkecil dari aplikasi. Biasanya pada pengujian ini dilakukan pada sebuah function ataupun objek. Pengujian yang dilakukan biasanya cukup ketat, mencakup semua kemungkinan yang dapat terjadi pada bagian yang diuji, mencakup base case, edge case, hingga corner case. Pada tahap ini, tidak ada aplikasi atau service lain yang di luar aplikasi tersebut untuk dipanggil, seperti mengakses database ataupun file. Untuk mengakomodir hal tersebut, diperlukan mock data atau objek tiruan ataupun data dummy. Selanjutnya adalah integration testing. Tahapan berikutnya setelah unit testing adalah integration testing, yaitu menguji unit-unit tersebut bekerja dalam satu kesatuan. Pengujian dilakukan untuk melihat apakah aplikasi dapat terkoneksi dan berfungsi dengan aplikasi lain sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika aplikasi tersebut memerlukan aplikasi lain seperti database atau third-party service, maka koneksi antar aplikasi tersebut harus benar-benar dilakukan, bukan lagi dari mock data. Nah, pengujian yang dilakukan pada tahap ini tidak boleh terlalu detail, karena tujuan dari tes ini bukanlah untuk menguji ketepatan dari sebuah aplikasi. Hal lain yang harus diperhatikan adalah data yang digunakan. Sebisa mungkin data yang digunakan hanya digunakan pada pengujian aplikasi tersebut. Jadi, maksudnya data ini tidak digunakan oleh aplikasi lain. Selanjutnya untuk yang ketiga, RESTful API. Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana aplikasi client atau front-end dapat terhubung dengan server atau back-end.
Nah, sebagai front-end developer juga kita tidak hanya bertugas untuk membuat UI statis, namun juga dinamis berdasarkan data yang ada pada database. Namun, bagaimana caranya? Nah, maka dari itu, backend developer bertugas untuk membuat RESTful API sebagai penghubung antara front-end dengan database. Namun, bagaimana sebenarnya cara kerja dari RESTful API ini? Secara sederhana, yang memiliki akses untuk membaca, mengedit, menghapus, ataupun memanipulasi data pada database hanyalah backend developer. Mengapa demikian? Hal ini untuk menjaga keamanan dari data tersebut. Selain itu, adanya pemisahan antara backend dan frontend adalah agar adanya sistem modularisasi, bagian mana yang fokus untuk mengolah data dan bagian mana yang fokus untuk menampilkan data. Backend akan membuat RESTful API yang nantinya akan diberikan kepada frontend, agar frontend dapat meminta request kepada backend lewat RESTful API tersebut. Setelah request diminta, maka backend akan mengambil data dari database dan akan mengirimkan data tersebut kepada frontend melewati RESTful API. Hal ini tidak hanya berlaku untuk mengambil data saja. Mengubah data ataupun menghapus data dapat dilakukan hanya dengan mengganti tipe request saja. Oleh karena itulah dalam RESTful API terdapat berbagai macam request seperti get, post, put, delete, dan sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.